Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri, sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi, dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang nggak tuntas, seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi, menuju April ini, PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati, yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan Rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Dan peran sentral Bu Mega sebagai nahkoda itu sangat diperlukan di tengah badai yang kuat yang menerjang. Dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar. Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobby-lobby politik dimainkan. Canggih memang. Prabowo juga tampaknya menyambut baik. Dia juga gerah dengan stigma publik kalau dirinya itu hanyalah bonekanya Jokowi. Prabowo seperti ingin keluar dari bayang-bayang itu dan menjadi dirinya sendiri. Menggandeng Megawati yang punya masa militan adalah sebuah opsi yang menarik karena bersama Jokowi itu sudah tidak lagi menguntungkan. Dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota,
dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih, minta lagi dapat rekomendasi dikasih lagi, lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang Bang Adian, yang sekarang Seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98, dia lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syarif, sebutin Natsir. Kosong pikirannya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik, moralnya diuji itu. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Upol 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Iya teman-teman, kita baru saja menyaksikan video sebelumnya. Tentunya kita sudah mendengar penjelasan dan penyampaian dari Bung Denny Schreger yang cukup menarik. Tentunya kita sudah memahami. Oleh sebab itu, izinkan saya seperti biasa membaca pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi cuplikan sebelumnya, agar kita bisa saling bertukar pikiran satu sama lain. Saya awali pendapat yang pertama. Salam waras, Ibu Mega satu-satu politikus wanita tersukses di Indonesia, bahkan dunia. Benar-benar merintis berdarah-darah dari nol. Biarpun anak sang proklamator Presiden Republik Indonesia pertama, kita buktikan bersama sang pengkhianat Jokowi. Tinggal nunggu waktu akan memain karma dari kelakuannya. PDIP partai yang tahu aturan, walau dihajar difitnah, padahal yang korupsi banyak di partai lain. Ya, PDIP setia, jangan pernah jadi kutu loncat. Mereka yang keluar dari PDIP loncat ke partai lain hanya dianggap kambing conge. Jangan harap dihargai karena politik mereka politik penuh kecurangan dan siasat berkorupsi berjamaah. Ya, Jokowi benar-benar jahat. Jangan khawatir hukum halam. Orang-orang jahat pasti hancur dan tumbang. Jokowi menghimpun penyakit yang suatu saat akan menggerogoti dirinya hingga menjadi tulang belulang. Pasti akan dideritai Jokowi. 2 pilpres saya mendukung Jokowi. Ternyata orang jahat Gusti boten share. Bukan belum siap, tapi tidak tahu kalau mau dikhianati orang yang dijadikan Republik Indonesia yang pertama, jadinya kaget. Untung ada ibu. Kalau nggak ada beliau, negara ini sudah dikuasai Raja Nusantara. Kang terus suarakan juga orang yang kecewa banget dulu. Aku dukung, gak taunya akhir khianat, sekarang kurapan biarin. Ayo kadar-kadar PDIP, rapatkan barisan, jangan sampai terprovokasi dan diadu domba pro dan solid. Asalkan ketua PDI jangan jumawa bicara kali lembah mena dan bisa memberi wawangan pada calon legislatif supaya tidak korup. Mungkin peminat masih banyak. Ini beda zaman tahun 80 sampai 90-an, ini Gen Z. Asalkan BZ merapatkan Gen Z, PDIP BZ kuat lagi. Tetap semangat di barisan Bu Mega bersama PDIP demi menjaga demokrasi, konstitusi, Undang-Undang 45, Pancasila. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi.
Sabar ya Bu Megawati Soekarno, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, merdeka, merdeka, merdeka. Pak Jokowi itu cerita Petruk menjadi ratu, saking enaknya, nyamannya, punya kekuasaan sampai lupa diri, minta nambah periodenya. Namanya juga Petruk, mudah lupa jati dirinya, lupa sama semua kebaikan orang lain jika munafik, penipu ternyata. Keluarga Jokowi yang paling ramah ketika timnas Israel nggak jadi menyanyikan lagu kebangsaannya di Nusantara. Benar sekali, kasus minyak kita Air Langga di blacklist, terus diganti sama Bahlil, apalagi kasus Gubernur Kofifa. Gembel Pasar Solo dicomot nenek PDI untuk dijadikan presiden hanya untuk merampok, merusak, memiskinkan negara dan rakyat. Ya, rakyat sudah tahu sejak dulu kalau Jokowi sang pengkhianat. Semua kelakuan Jokowi melanggar pepatah orang Jawa, maka Jokowi kena ajab. Ya, rapatkan barisan PDI. Walau dikhianati Jokowi, PDIP tetap jaya. Pemuda-pemudi pada ngerti demokrasi yang benar. Jokowi itu adalah antek-antek komunis, apapun dia lakukan karena Jokowi ambisi ingin menjadi raja di raja. Tapi apapun yang Jokowi lakukan dengan gengnya, tapi sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, akhirnya terbongkar juga. Semua tukang fitnah segera mendapatkan pahalanya agar dapat ganjaran yang setimpal. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Semoga Bu Megawati sehat selalu, walaupun banyak yang berkhianat. Tapi kadar militan Marhaen tetap setia kepada PDIP dan Bu Megawati selalu merdeka. PDIP adalah partai nasionalis yang 100% komitmen menjaga hukum dan kedaulatan rakyat, tetap setia pada hukum meskipun tidak menguntungkan secara politik. PDIP saja yang selalu komitmen presiden maksimal 2 periode sesuai konstitusi, bila lebih bisa jadi semaunya. Ya, saya adalah simpatisan PDIP sejak tahun 1982, di mana masih PDIP pro Mega, kata lain akar rumput. Tidak tunduk kepada Mega, Mas. Pemilih PDIP tahu kebenaran, simpatisan PDIP hanya condong kepada keadilan. Sudah selayaknya Jokowi mendapat akibat atas tindakannya. Walaupun ada tagar tenggelamkan PDIP, tetapi pendukung PDIP masih pada waras. Percaya atau tidak, jika PDIP mau bangkit kembali, baiknya gandeng Pak Jokowi kembali. Iya teman-teman, saya akan membaca pendapat yang terakhir dari teman kita, Wiwik Senyawati. Sosok Gumal di kampungku sudah bulat tekad sampai gepeng tetap banteng. Fakta hanya M3G4 yang berani teriak kebenaran, minggat parcok. Ya teman-teman, begitulah beberapa pendapat-pendapat dari video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Bagaimana teman-teman, adakah pendapat lain? Apabila ada pendapat lain bisa menyampaikan di kolom komentar video ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.